paket yang ada di depan kita. Musuh yang merupakan insurgen. Mereka menamakan dirinya Gerakan Separatis Papua Bersenjata. Dan dipimpin oleh Yanware, mereka berada di Arto Kompleks. Sekelompok orang yang mengklaim sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, mengabarkan terkait kontak senjata yang dilakukan dengan anggota TNI di Pos Titigi, Intan Jaya, Papua, Jumat, tanggal 22 Januari tahun 2021. Mereka mengaku menembak 3 anggota TNI. Menurut keterangan yang dikeluarkan oleh TPNPB, kontak senjata terjadi dari pukul 5 hingga pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Meski ada 3 anggota TNI yang terluka, namun TPNPB mengaku tidak mengalami hal yang sama. Dalam kontak senjata itu TPNPB kami tidak ada yang korban maupun luka-luka. Namun anggota TNI 3 orang yang kami tembak di pos TNI Titigi itu, demikian tertulis dalam keterangan yang dikutip. Komandan Lapangan TPNPB, Yosua Waker melaporkan peristiwa tersebut kepada kawan-kawannya melalui telepon seluler. Yosua menyebut pihaknya bakal tetap bersiaga apabila ada potensi dari prajurit TNI yang mengejar kelompok tersebut. Berbeda dengan pengakuan TPNPB, pihak TNI justru menyebut ada 2 prajurit Yonif R400 BR yang tewas. 1 orang prajurit diketahui ditembak usai melaksanakan sholat subuh. Prajurit tersebut bernama Pratu Roy Febrianto. Ia ditembaki secara brutal setelah salat subuh di pos Titigi Yonif Rider 400 BR di Kampung Titigi Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya, Papua Jumat, tanggal 22 Januari tahun 2021. Menurut informasi yang didapat, Pratu Roy ditembak dari jarak 200 meter pada saat melaksanakan pembersihan usai melaksanakan ibadah sholat subuh. Kata Kapen Kogab Wilhan 3, Kolonel VIGN Suryastawa dalam keterangannya. Sementara prajurit yang menjadi korban lainnya bernama Pratu Dedi Hamdani. Saat itu Dedi tengah melakukan pengejaran kepada KKB yang melakukan penembakan terhadap pos Titigi. Dedi disebut ditembaki secara membabi buta dari arah ketinggian yakni di hutan yang terletak di antara Kampung Sugapa Lama dan Kampung Hitadipa. 2 korban penembakan KKB itu, meninggal dunia saat dievakuasi ke Timika dengan menggunakan heli Carakal. 2 Tentara Nasional Indonesia, TNI, tersebut dari Komando Daerah Militer, Kodam, 4 Diponegoro gugur dalam tugas operasi keamanan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan, Satgas Pamtas, Ri Papua Nugini.
Kedua prajurit TNI itu yakni Pratu Roy Febrianto dari Satgas Pamtas Mobile Batalion Infanteri Rider 400 Banteng Riders, dan Pratu Dedi Hamdani dari Satgas Pamtas Penyangga Mobile Batalion Infanteri Rider 408, Subrasta. Keduanya gugur pada Jumat tanggal 22 Januari tahun 2021. Pratu Roy gugur terlebih dahulu dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Mitra Masyarakat, RSMM, Karitas, Timika. Almarhum gugur akibat tertembak peluru di bagian dada kanan. Almarhum ditembak kelompok separatis bersenjata OPM Papua di wilayah Titigi, Kabupaten Intan Jaya. Pratu Roy yang menjabat sebagai Komandan Kelompok Senapan 2 Regu 3, Pletoni Kompi Senapan Yonif Rider 400 BR. Ditembak di pos TNI hanya beberapa saat setelah menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan Pratu Dedi gugur akibat tertembak di bagian perut. Almarhum tertembak di distrik Sugapalama, Intan Jaya, saat melakukan pengejaran terhadap pelaku penyerangan pos TNI Titigi dan penembakan terhadap Pratu Roy. Dari informasi yang dihimpun FIFA Militer, Pratu Roy merupakan salah satu prajurit terbaik Yonif 400 Banteng Riders. Meski usianya masih muda, tapi dia memiliki rekam jejak pengalaman penugasan yang luar biasa. Pratu Roy ternyata tak cuma pernah bertugas di dalam negeri, tapi juga ke negara luar. Dia tercatat sebagai salah satu prajurit TNI AD yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian Dunia Persatuan Bangsa-Bangsa, PBB. Pada tahun 2017, Pratu Roy diterbangkan untuk bergabung dengan pasukan United Nations Interim Force in Lebanon alias UNIFIL. Ketika itu memang sebanyak 427 prajurit Yonif Rider 400 Banteng Riders dipercaya untuk bertugas sebagai Satgasion Mek Kontingen Garuda TNI SKI UNIFIL Main Bumi.